Pemirsa sepak bola tanah air, inilah rangkuman hasil BRI Super League 2026, memasuki pekan ke-18, yang digelar pada Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026. Logo kebanggaan BRI Liga 1 terpampang di tengah layar, menjadi saksi panasnya persaingan klub-klub terbaik Indonesia. Di satu sisi, klasemen yang terus bergejolak, setiap poin begitu berarti dalam perburuan gelar juara maupun zona degradasi. Di sisi lain, jadwal pertandingan yang menentukan nasib, penuh tensi, penuh drama. Tak hanya itu pemirsa, sorotan juga tertuju pada top skor dan top ASSIST, para bintang lapangan hijau yang menjadi pembeda, gol demi gol tercipta, asis demi asis lahir dari kaki-kaki terbaik Liga. Pekan ke-18 BRI Super League 2026. Persis Solo takluk 0-1 dari Borneo FC, gol cepat Mariano Peralta menit ke-15 jadi penentu kemenangan Pesut Etam. Secara statistik, laga berjalan ketat. Penguasaan bola 49% Persis, 51% Borneo FC. Total tembakan 10-8, dengan 6 tepat sasaran milik Persis, 4 untuk Borneo. Tendangan sudut 5-2, tanpa kartu merah maupun kuning. Namun solidnya pertahanan Borneo FC memastikan 3 poin penting dibawa pulang. Masih di pekan ke-18 BRI Super League 2026. Persija Jakarta tampil dominan dan menang 2-0 atas Madura United. Gol pertama lahir dari titik putih, Gustavo Almeida menit ke-44. Drama hadir di akhir laga, Maxwell menutup kemenangan lewat penalti di menit 90+9. Statistik berbicara, pemirsa, penguasaan bola 65% untuk Persija, berbanding 35% Madura. Total tembakan 13-2, dengan 7 tepat sasaran milik Macan Kemayoran. Tendangan sudut 4-0, Madura United kesulitan mengembangkan permainan, 3 kartu kuning dan 1 kartu merah harus diterima. Kemenangan meyakinkan bagi Persija dalam perburuan papan atas. Pekan ke-18 BRI Super League 2026. Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026. Malut United tampil perkasa dan menggila. Persik Kediri dihajar telak dengan skor 4-0. Gol pembuka dicetak Ciro Alvis menit ke-27. Disusul David Da Silva menit ke-36. Yakob Sayuri menit ke-38. Dan ditutup Tiran Del Pino menit ke-50. Statistik berbicara, pemirsa, penguasaan bola 69% Malut United, berbanding 31% Persik. Total tembakan 19-4, dengan 9 tepat sasaran milik Malut United. Persik harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah. Dan Malut United mengamankan kemenangan meyakinkan. Masih di pekan ke-18 BRI Super League 2026. Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026. Laga berjalan sengit saat Persita Tangerang ditahan imbang Bayangkara FC dengan skor 1-1. Bayangkara FC lebih dulu unggul lewat Privat Barga menit ke-38. Namun drama hadir di penghujung laga, Mates Alvis menyamakan kedudukan di menit ke-84. Dari sisi statistik, pemirsa, penguasaan bola 55% Persita, berbanding 45% Bayangkara. Total tembakan 4-6. Tendangan ke arah gawang 2-3. Kartu kuning mewarnai laga, 2 untuk Persita, 5 untuk Bayangkara. Masih di pekan ke-18 BRI Super League 2026. Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026. Sebuah laga penuh drama tersaji di lapangan. Bali United harus puas berbagi poin usai ditahan imbang Semen Padang dengan skor 3-3. Bali United tampil agresif sejak awal. Jens Raven membuka keunggulan di menit 54, disusul gol Mustafik menit ke-69, dan Gopel menit ke-75. Publik tuan rumah sempat bergemuruh. Namun Semen Padang menunjukkan mental baja. Meneses mencetak gol di menit 5. Giraldo menyamakan di menit 12. Dan drama penentuan hadir lewat Wahyu di menit ke-79. Dari sisi statistik pertandingan, pemirsa, penguasaan bola Bali United unggul 55%, berbanding 45% Semen Padang. Total tembakan 13-6. Tendangan tepat sasaran 5 sama kuat.
Pelanggaran ketat, kartu kuning 1 untuk Bali United, 2 untuk Semen Padang. Tendangan sudut 3-4 menandai duel terbuka hingga akhir laga. Skor akhir 3-3, hasil yang mencerminkan pertarungan sengit, mental juara, dan drama tanpa henti. Masih di pekan ke-18 BRI Super League 2026. Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026. Kita bergeser ke laga Persijap Jepara kontra PSM Makassar. Tampil solid dan disiplin, Persijap sukses mengamankan 3 poin dengan kemenangan 2-0. Gol cepat jadi kunci kemenangan. Franca Carlos membuka keunggulan saat laga baru berjalan menit ke-5. PSM sempat mencoba bangkit, namun lini belakang Persijap tampil rapat dan tenang. Di babak kedua, Persijap memastikan kemenangan. Guarotsena menggandakan skor di menit ke-62. Stadion bergemuruh, Persijap kian percaya diri mengontrol jalannya laga. Kita lihat statistik pertandingan, pemirsa. Penguasaan bola 55% untuk Persijap, berbanding 45% PSM Makassar. Total tembakan 6 milik Persijap, sementara PSM melepas 12 percobaan. Namun efektivitas jadi pembeda. Tendangan tepat sasaran sama kuat 5-5. Kartu kuning imbang, masing-masing 2, tanpa kartu merah, dan tendangan sudut 2 untuk Persijap, 5 untuk PSM. Dan kini, pemirsa, kita lihat klasemen sementara BRI Super League 2026 hingga pekan ke-18. Di puncak klasemen, masih kokoh Borneo FC. Dari 18 pertandingan, Pesut Etam mengoleksi 40 poin, hasil dari 13 kemenangan, konsisten dan sulit dihentikan. Di posisi kedua dan ketiga, persaingan super ketat. Persib Bandung di peringkat 2 dengan 38 poin. Disusul Persija Jakarta juga dengan 38 poin. Hanya selisih produktivitas gol yang membedakan. Masuk ke 4 besar, ada Malut United dengan 37 poin. Penampilan impresif membuat mereka terus menempel papan atas. Di posisi 5, Persita Tangerang mengoleksi 32 poin. Sementara PSIM Yogyakarta di peringkat 6 dengan 30 poin, tampil stabil dan konsisten. Peringkat 7 hingga 8, Persebaya Surabaya dan Bali United sama-sama mengoleksi 28 poin. Persaingan menuju zona atas makin panas. Dan di posisi 9, Bayangkara FC mengantongi 23 poin. Masih berjuang menjauh dari papan bawah. Persaingan klasemen masih sangat terbuka, pemirsa. Satu kemenangan bisa mengubah posisi secara drastis. Dan kini, pemirsa, kita geser kamera ke papan bawah klasemen. Inilah zona penuh tekanan di BRI Super League 2026 hingga pekan ke-18. Di peringkat 10, ada Arema FC. Dari 17 laga, Singoedan mengoleksi 21 poin. Catatan gol seimbang 23-23, tapi jelas Arema belum sepenuhnya aman, satu kekalahan bisa menyeret mereka turun. Tepat di bawahnya, Dewa United di posisi 11 dengan 20 poin. Produktivitas masih jadi pekerjaan rumah, selisih gol -4, dan konsistensi benar-benar diuji di paruh musim ini. Masuk peringkat 12, PSM Makassar. Sang juara bertahan masih terseok, 19 poin dari 18 laga, selisih gol 0, imbang tapi belum cukup untuk menjauh dari ancaman. Posisi 13 dihuni Persik Kediri. Juga mengoleksi 19 poin, namun selisih gol -11 jadi alarm keras bagi Macan Putih. Peringkat 14, Madura United dengan 17 poin. Lini belakang rapuh, kebobolan 26 gol, mereka wajib bangkit jika tak ingin terus melorot. Dan di posisi 15, PSBS Biak. Baru 16 poin, selisih gol -18, setiap pertandingan kini bernilai final. Zona merah, pemirsa. Di peringkat 16, Persijap Jepara mengoleksi 12 poin. Situasi genting, margin kesalahan nyaris 0. Peringkat 17, Semen Padang dengan 11 poin. Perjuangan berat Kabau Sirah belum usai, mereka butuh keajaiban. Dan di dasar klasemen, Persis Solo. Baru 10 poin dari 18 laga, selisih gol -19, namun kompetisi belum selesai. Inilah wajah kerasnya persaingan BRI Super League 2026. Di papan bawah, setiap poin adalah nyawa, setiap laga adalah penentuan. Masih panjang perjalanan,
dan drama degradasi baru saja dimulai, pemirsa. Dan kini kita beralih ke papan top skor BRI Super League 2026. Di posisi puncak klasemen pencetak gol, ada Maxwell Souza dari Persija Jakarta. Striker tajam asal Brasil ini memimpin dengan koleksi 11 gol, tajam, konsisten, dan jadi mesin gol macan Kemayoran. Membuntuti di posisi kedua, dua nama bersaing ketat dengan 10 gol. Luan Dalberto dari Arema FC, striker house gol yang jadi tumpuan Singo Edan. Dan Mariano Peralta dari Borneo FC, penyerang mematikan dengan insting gol tinggi. Di peringkat 4 besar, ada duet maut dari Malut United. Ciro Alves dan David da Silva, masing-masing mengoleksi 8 gol, kontribusi luar biasa untuk tim promosi yang tampil mengejutkan. Sementara di posisi 6, persaingan makin panas. Bruno Moreira dari Persebaya, Joel Vinicius dari Borneo FC, dan William Barros dari Persib Bandung. Masing-masing sudah mengemas 7 gol. Persaingan top skor masih sangat terbuka, pemirsa. Satu laga, 1 gol, papan klasemen bisa berubah kapan saja. Dan berikutnya, pemirsa, inilah papan top ASSI STBRI Super League 2026. Persaingan tak kalah panas. Di posisi teratas, ada 4 pemain yang sama-sama memimpin dengan 7 assist. Mariano Peralta dari Borneo FC, motor serangan pesut etam, visi tajam, umpan matang. R. Rodriguez dari Persita Tangerang, kreator serangan yang jadi pembeda di lini tengah. Ezra Walian dari Persik Kediri, pergerakan cerdas, akurasi umpan kelas atas. Tirone Pino dari Malut United, playmaker berpengalaman, distributor bola mematikan. Masuk ke peringkat berikutnya, dengan 5 assist, ada nama-nama tak kalah berbahaya. Juan Villa dari Borneo FC, Timen Gopel dari Bali United, dan Victor Luis dari PSM Makassar, kontributor penting dalam skema serangan tim masing-masing. Sementara di posisi selanjutnya, David da Silva dari Malut United mengoleksi 4 assist. Membuktikan perannya bukan hanya mencetak gol, tapi juga membuka peluang. Persaingan raja assist masih sangat terbuka. Satu umpan brilian bisa mengubah segalanya. Rangkaian pekan ke-18 BRI Super League 2025/2026 berlanjut di hari Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026. Laga sore akan tersaji dari Stadion Sultan Agung. PSIM Yogyakarta berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Laskar Mataram siap tampil habis-habisan di hadapan publik sendiri. Namun di seberang, Bajul Ijo datang dengan kekuatan penuh, pressing tinggi, tempo cepat, dan determinasi untuk membawa pulang poin. Duel syarat gengsi, penuh tensi, dan dipastikan panas sejak menit awal. Dan di partai puncak malam hari, dari Stadion GBLA, Bandung, Persib Bandung menjamu PSBS Biak. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali live di Indosiar dan video. Maung Bandung mengincar kemenangan penting demi menjaga persaingan di papan atas. Namun PSBS Biak datang tanpa beban, siap mencuri poin dengan permainan disiplin dan serangan cepat. Atmosfer GBLA siap bergemuruh, tekanan tinggi, dan drama 90 menit menanti. Pemirsa, rangkaian laga pekan ke-18 BRI Super League 2026 ditutup pada hari Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026. Laga malam akan tersaji dari Stadion Banten. Dewa United menghadapi Arema FC, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Tuan rumah Dewa United siap tampil disiplin dan agresif demi mengamankan poin penting di kandang sendiri. Namun Singo Edan datang membawa mental baja, pengalaman, determinasi, dan serangan cepat siap menguji pertahanan Dewa United. Dan inilah penutup pekan ke-18, pertarungan penuh gengsi, adu strategi dua tim kuat, di mana satu gol, satu momen, bisa menentukan segalanya. Jangan lewatkan laga penentu ini, karena BRI Super League selalu menghadirkan drama hingga peluit akhir.